Baiklah Bapak Ibu sekalian, selamat malam buat kita semua dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Yeti Sulistyo Rini dari Kota Kediri. Kepada Ibu Yeti dipersilakan. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Dan juga salam buat Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah cantik di depan kamera. Wow, mantap. Hebat semangatnya Bu Rosalin juga. Mantap sekali ya. Happy. Ya. Ya, dan juga Ibu Anastasia yang sudah hadir, Bu Andri, Ibu Nina, Ibu Xiaomi, dan Your Miracle, Ibu Meliawati, juga Pak Sianto Limento. Amin. Malam, iya. Juga ada Pak Lubis di sana, Pak Lubis. Pak Maria. Pak Lubis. Ibu Marta, Bapak Lubis, Yes. Ibu Cinta, Kak James, dan juga Kak Cindy. Semuanya yang terkasih sudah hadir di sini, siap mendengarkan firman-firman Tuhan dan memuliakan Tuhan di malam hari ini. Amin. 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 Saya sebagai host di sini untuk menyampaikan susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom Jumat tanggal 19 Juli 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Jerman. Host adalah Ibu Yeti Sulistyo Rini. 2. Worship Leader Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 3. Pembicara Pastor John Sarbunan MA. 4. Doa profetik Ibu Anastasia Puji Astuti ST dari Sidoarjo. 5. Pengumuman Ibu Lili Handayani dari Sidoarjo. 6. Doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 7. Selesai. Bapak Ibu yang terkasih, yang sudah siap mendengarkan firman-firman Tuhan di malam hari ini, marilah kita memanjatkan doa, kita berdoa dulu sebelum untuk acara Zoom ibadat CLCC ini dimulai. Marilah kita berdoa dulu. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami mohon berkatilah doa kami untuk Zoom Gereja CLCC bersama Bapak Ibu yang terkasih yang sudah siap mendengarkan firman-firman-Mu dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Di malam hari ini kami mohon ampun ya Tuhan, karena banyak kesalahan di pagi hari sampai malam hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon ya Tuhan, berkatilah untuk Bapak Ibu yang terkasih yang saat ini belum bisa hadir ya Tuhan. Bila Bapak Ibu yang belum bisa hadir sakit ya Tuhan, pulihkanlah, sembuhkanlah, berilah kesehatan agar Bapak Ibu bisa ikut hadir Zoom di gereja CLCC di hari ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami ini semua kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dipersilakan sekarang untuk Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan. Silakan. Oke, praise the Lord. Terima kasih Ibu Yeti Sulistyo Rini dari Kota Kediri yang sudah memimpin ibadah kita pada malam hari ini. Mari saudara sekalian, kita akan naikkan sebuah pujian bagi Tuhan Yesus di malam ini, dan semua mic harap dimatikan sehingga ibadah kita tetap berjalan dengan baik. Selamat datang Ibu Nini Herawati, juga Ibu
Fang Fang Lai sudah bersama kita di malam hari ini. Haleluya. Shalom, Pak. Shalom, Bu Nini Herawati. Shalom. Haleluya. Shalom Oke, semua, salam Bapak ya. Ibu. Ya, amin. Kita akan naikkan sebuah pujian bagi Tuhan Yesus di malam hari ini. Mari sembah Tuhan, saudara. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami percaya janji-Mu ajaib, Tuhan. Jalan-jalan-Mu sempurna dalam hidup kami, dan kami mau nyatakan bersama. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami mau tetapkan hati kami untuk selalu percaya kepada-Mu, Tuhan. Yes, Lord. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu dalam hidupku. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, apapun yang terjadi, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya
buat Tuhan. Katakan bersama-sama. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Angkatkan segala yang bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam-Mu Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, perbuatan-Mu ajaib, pertolongan-Mu ajaib Tuhan, untuk selamanya, untuk selamanya. Ku berserah dalam-Mu Tuhan, ku berserah dalam-Mu, ku berseru hanya pada-Mu. Pada Tuhan keselamatan kami, pada Tuhan perlindungan kami. Takkan pernah berakhir, takkan pernah berjuang untuk selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus yang baik. Engkau kekuatan dan pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu menyembah Tuhan saudara. Mari bersama-sama kita mengucap syukur bermasmur buat Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang gak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bahkan sekalipun mungkin hari ini Tuhan sedang berkata tidak sama doa yang kami naikkan, bukan berarti Tuhan itu jahat. Bukan berarti Tuhan gak sayang sama setiap kami. Tapi kami tahu di balik semua keputusan-Mu Tuhan dalam hidup kami,
Engkau selalu merancangkan yang terbaik. Engkau selalu merancangkan yang indah. Lebih dari apa yang dapat kami pikirkan. Lebih dari apa yang dapat kami doakan. Amin. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik. Haleluya. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau rancangkan kebaikan dalam hidup kami. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Di dalam caramu Tuhan, di dalam waktu yang terbaik Kau nyatakan. Saat ini kami melihat Tuhan sedang mengerjakan sebuah kebaikan di dalam hidup kami, atas setiap pergumulan kami, atas setiap kelemahan kami, atas setiap doa-doa kami, atas setiap sakit penyakit kami, apapun dalam hidup kami. Saat ini kami melihat tangan-Mu sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Tangan-Mu bekerja bagi kami, menjadikan semuanya indah, menjadikan semuanya luar biasa. Oleh karena Engkau Tuhan pemilik hidup kami Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Digenapilah firman Tuhan dalam hidup kami, bahwa apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul dalam hati kami, semuanya itu Tuhan sediakan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan, bagi setiap kami yang tetap memilih untuk menyembah Engkau Tuhan, seberat apapun situasi hidup kami. Dengan iman kami mau nyatakan,
Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima dengan iman saudara. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kau jadikan semua. Engkau jadikan semua. Di dalam caramu, di dalam waktumu, digenapi dalam hidup kami Tuhan. Sempurnalah kuasa-Mu, sempurnalah kebaikan-Mu, sempurnalah pertolongan-Mu Tuhan. Segala-galanya dalam hidup kami hanya Engkau Yesus Tuhan. Jiwa kami bersuka di dalam-Mu, hati kami bersuka di dalam-Mu, sorak-sorai di dalam kekuatan kami, dalam kemenangan kami, dalam keselamatan kami. Amin ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus malam ini. Haleluya. Praise the Lord. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan selamat datang buat Ibu Melan ya. Dan teman-teman semua yang sudah bergabung di malam hari ini. Praise the Lord. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Oke. Ya, Ibu kita, haleluya, Ibu Andri Marantika dari Kota Kediri akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Shalom. Ya, shalom. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mari kita satu dalam doa, kita menghampiri Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Amin. Haleluya. 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 Haleluya, praise the Lord. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, di malam hari ini Engkau telah memberkati kami, menjaga kami Tuhan, Ya. melindungi kami Tuhan. Amin. Engkau layakkan kami untuk datang di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk memuji, menyembah Engkau Bapa. Ya, Yesus. Untuk kesempatan ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Ya, Yesus. untuk selalu siap menerima firman-Mu Bapa. Berkatilah Pastor John yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Ya, Yesus. Berkati, berikan roh hikmat Tuhan. Ya, Yesus. Pakailah Pastor John sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu saja Yesus Kristus
kami berserah kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Andri Marantika dari kota Kediri yang sudah menaikkan doa yang sangat indah ya. Oke, baiklah. Nanti setelah firman Tuhan disampaikan malam ini, doa ini akan dinaikkan oleh Cifung atau Ibu Nani ya. Puji Tuhan, yang tentunya di sebelahnya ada suami tercinta Bapak Daska yang kemarin ikut retreat bersama dengan kita. Puji Tuhan ya. Oke, teman-teman semuanya, saya ingin cek dulu apakah Bu Rosalin di sana sudah siap? Mic-nya, signalnya aman, Bu? Aman. Oke, praise the Lord. Baiklah, saudara, kita akan sama-sama merenungkannya firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menjawab doa, bahkan Dia memberi lebih daripada apa yang mampu engkau pikirkan atau doakan ya. Tiba-tiba kun fayakun, sup langsung jadi ya. Tanpa saudara bayangkan, tanpa saudara harapkan, Tuhan lakukan itu. Tiba-tiba yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan, jalan-jalan yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Hal-hal yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi engkau dan saya yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Haleluya. Karena itu malam ini kita sangat percaya bahwa hidup kita ini bukan dari apa kata manusia. Manusia boleh berkata-kata hal-hal yang enggak, hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang buruk, hal-hal yang melemahkan imanmu. Tetapi selama engkau berpegang pada perkataan firman Tuhan, itulah jaminan kehidupanmu, itulah kekuatanmu, itulah pengharapanmu, itulah masa depanmu. Katakan amin ya. Dan Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah meng-create, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Meskipun yang ada sedikit, Tuhan ciptakan buat menjadi banyak. Yang ada kurang, Tuhan buat menjadi melimpah. Yang ada kecil, Tuhan buat menjadi besar. Yang ada rasanya tidak cukup, tapi Tuhan buat menjadi lebih dari cukup. Dan semua yang engkau perlukan, Tuhan sanggup menyediakan semuanya. Yang percaya, katakan amin. Terjadilah sesuai dengan iman saudara-saudara sekalian ya. Malam ini saya percaya engkau datang dengan iman, engkau pulang bawa mujizat, engkau pulang bawa kesembuhan, engkau pulang bawa pertolongan, engkau pulang bawa kemenangan. Dan saya percaya hari demi hari Tuhan tuntun langkah-langkah kita semakin hari semakin kuat dan tidak lemah. Amin. Semakin mencintai Tuhan, semakin bergairah, semakin setia kepada Tuhan sampai Maranatha. Tuhan datang kembali, dapati engkau tetap setia. Haleluya. Nah, malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-422 ya. Ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan bawa kita berjalan bersama dengan Tuhan step by step, selangkah demi selangkah, tapi pasti ya saudaraku. Dan perjalanan yang sangat indah dengan Tuhan, melewati persoalan, pergumulan, masalah, beban berat, air mata, penderitaan. Tuhan selalu ada untuk menyertai kita semua. Amin saudaraku ya. Dan hari ini kita lihat sebuah tema malam ini adalah kemuliaan Allah dalam satu Roh Kudus yang melayani. Katakan amin. Mari kita tanya sama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam satu Roh Kudus yang melayani? Ada. Pasti ada ya. Wow, sudah pasti. Ya, bagaimana kalau itu bukan satu Roh Kudus tapi beda-beda? Yang satu Roh Kudus, yang satu Roh Kudus, saudaraku. Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tentu tidak ada ya. Tuhan mau semua kita satu roh, yaitu Roh Kudus, satu kitab suci, yaitu Alkitab, satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin ya. Satu Bapa, yaitu Bapa di sorga, Bapa yang baik yang menyediakan segala yang anak-anaknya butuhkan. Haleluya. Oke, dan nats Alkitab kita malam hari ini terambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-6 ya, ayat ke-6. Ya. Nats bacaan kita malam ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Amin. Oke, amin. Baik, saya akan coba besarkan ini tulisannya supaya biar terlihat lebih jelas ya. Mungkin sebagian ada yang jelas, tapi ada yang mungkin merasa tulisannya masih kecil. Jadi saya besarkan dulu supaya Bapak Ibu Saudara-saudara bisa melihatnya dengan baik. Oke.
Haleluya. Siapa percaya malam ini Tuhan mendengarkan doa kita? Siapa percaya malam ini Tuhan menjawab doa kita? Siapa percaya malam ini Tuhan beri pertolongan bagi semua kita yang percaya lambaikan tangan dan kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan ya. Selama-lamanya. Oke. Baik. Ya, ini sudah cukup jelas ya. Haleluya. Oke. Saudara-saudara, dari ayat ini kita belajar, saudaraku, Paulus berkata, karena itulah kuperingatkan engkau. Engkau ini adalah Timotius, anak rohani dari Paulus, ya. Untuk apa? Mengobarkan karunia Allah. Bilang karunia Allah. Ada yang diberikan karunia bisa berbahasa roh, ada yang punya karunia bisa mengartikan bahasa roh, menerjemahkannya, ada yang punya karunia untuk bisa bernubuat, ada yang karunia bisa menyembuhkan, karunia untuk memimpin, karunia untuk melayani, karunia untuk memberi, karunia untuk macam-macam Bapak Ibu. Semua karunia itu Tuhan kasih untuk melayani ya, bukan cuma melayani diri sendiri, tapi kita melayani sesama ya. Karunia itu penting saudaraku. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari ayat-ayat ini, saudaraku, kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam satu roh, bilang satu roh, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Ini untuk apa? Untuk kita bisa melayani. Katakan amin ya. Melayani itu tidak harus jadi pendeta, saudara-saudaraku. Kalau semua jadi pendeta, siapa jadi jemaat? Jadi apapun engkau hari ini dengan posisimu sebagai ibu rumah tangga, sebagai suami, bapak, kepala keluarga, sebagai seorang pedagang, pebisnis, seorang pekerja, apapun juga yang engkau lakukan, semua engkau lakukan untuk melayani Tuhan ya. Sebagai seorang pendoa, engkau berdoa, itu engkau melayani Tuhan. Sebagai seorang yang bekerja, engkau juga bekerja dengan segenap hati, engkau melayani Tuhan ya, saudaraku. Semua kita diciptakan Tuhan untuk melayani Tuhan, saudaraku ya. Tuhan kita itu layak dilayani, saudaraku. Apa yang bisa engkau berikan kepada Tuhan, berikan dengan segenap hati. Hatimu, jiwamu, hidupmu, roh, jiwa, tubuhmu diberikan kepada Tuhan. Ketika engkau melayani Tuhan, Bapak Ibu, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya ya. Katakan amin. Dan ini terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 13 sampai dengan 15. Tentu apa yang kita bicarakan malam ini ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya yang kemarin malam kita sudah bahas tadi pagi dan malam ini, saudaraku. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran, saudaraku. Ini 3 kebenaran yang membuat hati kita damai, hati kita tenang, hati kita bahagia, hati kita sejahtera. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine seng ayam sopo. Putrane Gusti Yesus ya. Saudaraku, ketika engkau menyadari Roh Kudus ada dalam dirimu, Roh Kudus itu sebagai Roh Allah, Roh Kudus itu adalah Roh penghibur, menghibur engkau waktu engkau susah dan sedih. Dia adalah Roh kebenaran yang akan menuntun engkau berjalan di jalan kebenaran, supaya engkau tidak salah jalan, engkau tidak tersesat. Tapi dia tuntun engkau berjalan makin hari makin dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan, semakin mengenal pribadi Allah. Siapakah Tuhan Allah itu engkau bisa kenal? Oh, ini dia Allah yang sejati, Allah yang sesungguhnya, bukan pohon, bukan gunung, bukan batu, bukan jimat, bukan air, bukan dewa, bukan segala makhluk yang lain, tapi Allah pencipta langit dan bumi yang datang dalam wujud manusia, yang mati di kayu salib sebagai manusia demi menyelamatkan dosamu dan dosaku. Itulah Yesus Kristus, sang penebus dosa umat manusia di muka bumi ini, sehingga engkau dan saya berdosa diampuni, engkau dan saya berdosa diselamatkan, engkau yang berdosa mempunyai harapan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, bukan insya Allah, bukan kiranya, bukan barangkali, tapi pasti. Karena yang menjamin dia sendiri, yang punya langit dan bumi, dan dia pencipta segalanya, dia adalah pemilik sorga, dia yang akan bawa kita ke sorga. Katakan amin. Ya, ini luar biasa. Praise the Lord. Haleluya. Saudara-saudara kasih Tuhan, ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam satu roh yang melayani. Karena masih banyak umat Tuhan, betul mereka menamakan diri umat Tuhan. Mereka ada di dalam tempat-tempat ibadah, di dalam gereja atau tempat ibadah yang lain. Betul mereka umat Tuhan, tapi mereka tidak mengerti, saudaraku, kemuliaan Allah dalam satu roh yang melayani. Nah, hari ini Tuhan ingin menyatakan bahwa semua kita
kita mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam satu roh. Siapa roh itu? Yaitu roh Allah sendiri. Siapa roh itu? Yaitu Roh Kudus sendiri yang telah berdiam di dalam diri kita. Dan Alkitab berkata, roh yang berdiam dalam dirimu dan diriku lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Roh yang ada dalam dunia ini, roh yang lemah dan miskin. Sudah lemah, miskin lagi. Ngapain engkau harus takut? Ngapain engkau harus tunduk? Ngapain engkau harus takluk kepada dia? Tidak perlu. Di dalam diri saudara dan saya ada otoritas Allah untuk menaklukkan segala kekuatan-kekuatan roh jahat. Orang bilang dia punya ilmu sakti, ilmu santet, mantra pelet. Tapi dengar baik-baik saudara. Kalau engkau mengerti bahwa roh yang di dalam dirimu lebih besar, engkau tidak perlu takut. Yang lain boleh kena santet, mantra pelet, tenung ilmu jampi-jampi. Tapi engkau dan saya yang percaya di dalam nama Yesus ada pertolongan, ada kemenangan, ada perlindungan. Yang percaya lambaikan tangan bagi Tuhan Yesus dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi dia. Haleluya. Amin. Dahsyat. Oh, haleluya. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu. Orang yang percaya dalam dirinya ada Roh Kudus, yaitu Roh Allah, Roh Tuhan, yaitu Roh Yesus sendiri. Engkau lebih dari pemenang. Engkau menang atas segala ketakutan, menang atas segala hal yang membuat engkau susah dan sedih, menang atas segala penderitaanmu, menang atas segala kesukaran, menang atas segala kemustahilan, menang atas segala ketidakmungkinan. Haleluya. Engkau menang di atas segala-galanya. Amin, amin, amin. Haleluya. Dan mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, 3 kebenaran ini setelah kita lihat ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam satu roh yang melayani? Ini dia. Yang pertama, saudaraku, dia adalah orang yang menghargai. Bilang menghargai. Menghargai apa, saudaraku? Dia menghargai karya Roh Kudus. Untuk apa, saudara? Untuk melayani di dalam perbedaan. Meskipun, saudaraku, banyak orang berbeda dengan talenta dan karunia, tapi kita perlu menghargai perbedaan yang ada ya di dalam kita melayani. Kita lihat 1 Korintus 12 ayat 13. Ya, 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Amin. Haleluya. Sebab dalam satu roh. Amin. Perhatikan ini. Sebab dalam satu roh. Ya, bilang satu roh. Amin, saudaraku. Walaupun banyak karunia, banyak saudaraku talenta dengan berbagai macam latar belakang, tapi kita punya satu roh. The one spirit, satu roh, yaitu Roh Kudus. Katakan amin. Pastikan malam ini bahwa di dalam diri saudara ada Roh Kudus. Yesus berkata roh itu belum datang karena dia belum dimuliakan. Kapan roh itu datang? Pada waktu engkau memuliakan Yesus. Cara engkau memuliakan Yesus dengan pujian dan penyembahan. Ketika engkau mulai memuji, menyembah Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus datang dan mulai berdiam dalam dirimu. Maka engkau yang takut tidak takut lagi. Engkau yang susah tidak susah lagi. Engkau yang sedih tidak sedih lagi. Engkau yang dalam keadaan bimbang, ragu, dan putus asa tidak bimbang, ragu, dan putus asa lagi. Kenapa? Karena roh Allah, roh Tuhan, roh Kristus, Roh Kudus berdiam dalam dirimu. Itulah dunamos, itulah kuasa Tuhan memberikan kau kemenangan dalam hidup ini. Sehingga engkau nggak merasa kesepian, engkau nggak merasa khawatir, engkau nggak merasa putus asa, engkau tidak perlu lemah lagi. Karena engkau tahu siapa yang ada di dalam diri saudara. Biarpun orang lain melupakanmu, biarpun orang lain melupakan meninggalkanmu, tapi satu roh, yaitu Roh Kudus, dia selalu berada dalam diri saudara dan saya. Amin ya. Sebab dalam satu roh kita semua, bilang semua. Kita semua baik orang Yahudi, orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang memegang kitab suci, kitab Taurat Tuhan, kemudian maupun orang Yunani. Ini orang-orang terpelajar, orang-orang yang bukan Yahudi, non-Yahudi. Mereka ini orang-orang jenius, saudaraku. Kemudian maupun orang, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dibaptis itu artinya Bapak Ibu sekalian,
kau ditenggelamkan kehidupan yang lama, kehidupan yang penuh dengan dosa, kehidupan yang penuh dengan segala hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, kehidupan lama saudara yang penuh dengan berbagai hal-hal yang duniawi, itu engkau matikan, engkau tenggelamkan semuanya di dalam air, dan pada waktu engkau keluar, engkau punya hidup yang baru. Engkau yang dulu gampang susah dan sedih, setelah engkau dibaptis, engkau tidak susah dan sedih lagi. Engkau yang dulu ingin mati bunuh diri, sekarang tidak ingin mati bunuh diri lagi. Karena apa? Engkau sudah dibaptis, saudaraku. Kau bangkit dalam kuasa Tuhan. Haleluya. Dan engkau menjadi orang yang berkemenangan. Amin, saudaraku ya. Telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Diberi minum dari satu apa? Satu roh. Haleluya. Jadi diberi minum. Roh Kudus itu adalah air kehidupan. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ada sesuatu yang menyegarkan jiwamu. Mungkin hari ini engkau sedang sumpek, engkau sedang susah, engkau tertekan, engkau sedang sedih. Roh Kudus akan datang dan menyegarkan hatimu, menyegarkan jiwamu, sehingga engkau tidak susah, engkau tidak sedih, engkau tidak khawatir, engkau tidak penat lagi, engkau tidak gampang stres, tidak gampang putus asa. Kenapa? Karena Roh Kudus selalu memberikan refresh, menyegarkan jiwamu, sehingga engkau mengalami satu kelegaan yang luar biasa. Ya, ada orang-orang yang hari-hari ini mereka sedang dalam keadaan depresi berat, dalam keadaan sedih, dalam keadaan penat, saudaraku. Bukan karena mereka itu tidak punya uang, bukan, tapi karena ada sesuatu yang membuat mereka seperti jenuh dalam kehidupan ini. Nah, Roh Kudus berperan untuk menyegarkan jiwamu. Berapa banyak saudara malam ini mau disegarkan oleh Roh Kudus? Lambaikan tangan. Amin. Bapak Ibu, siapkan hati. Besok kita akan menerima pengurapan Roh Kudus yang akan menyegarkan kita, yang akan membebaskan kita, sehingga kita tidak perlu tertekan lagi ya. Oke, itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Haleluya. Siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam apa? Satu roh yang melayani. Yang kedua, dia adalah orang yang menyadari dirinya berada dalam banyak anggota. Ya, banyak anggota itu dia berada di dalamnya. Kita lihat dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-14. Ya, 1 Korintus 12 ayat yang ke-14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Amin. Amin. Kita punya tubuh. Tubuh ini banyak anggotanya, ya. Bagian kepala aja, sudah lihat anggotanya, ada mata untuk melihat, ada telinga untuk mendengar, ada mulut untuk berbicara, ada hidung untuk membau, ya, ada pikiran untuk mengerti, memahami. Amin, saudaraku. Ada hati untuk merasakan, kemudian ada apa lagi? Ada tangan untuk bekerja, untuk mengambil, mengangkat, dan seterusnya, saudaraku. Ada kaki untuk melangkah, semua itu punya fungsi. Belum lagi yang di dalam tubuh kita ini, saudaraku. Ada organ-organ tubuh, ada jantung, ada ginjal, semua itu dengan fungsinya masing-masing. Ya, nah kita ini semua dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, saudaraku. Kita ini banyak anggota, dan semuanya ini berperan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Haleluya. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, ada yang punya talenta untuk mencari jiwa seperti Cifung ini. Ya, ada punya talenta untuk berdoa, ya saudaraku. Dan itu kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada punya talenta untuk memberi. Ada yang punya talenta untuk apa, saudara? Melakukan apapun yang bisa kau lakukan. Semua kita lakukan untuk kita melayani. Katakan amin. Haleluya. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Oh, haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari kita lihat yang ketiga, siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam apa, saudara? Malam ini yang kita bahas. Haleluya. Dalam satu roh yang melayani. Oke, kita lihat yang ketiga. Ini dia. Yang ketiga, dia adalah orang yang mengakui. Mengakui apa, saudaraku? Dia mengakui dirinya adalah bagian dalam satu tubuh Kristus. Sementara yang lain itu tidak mengakui. Nah, inilah perbedaan antara orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam satu roh yang melayani, ada orang lain yang tidak mengerti. Ya, saudaraku. Dan dia tidak mengakui. Kita lihat ayatnya 1 Korintus 12 ayat 15. 1 Korintus 12 ayat yang ke-15. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Amin. Jadi benarkah demikian? Ia tidak termasuk tubuh? Apakah kaki tidak termasuk tubuh? Tidak, saudaraku. Kaki tetap dia itu termasuk tubuh, ya. Saudara bisa membayangkan kalau kita punya semua
badan ini lengkap, tapi kalau tidak ada kaki, kita tidak bisa berjalan, Bapak Ibu sekalian ya. Atau kita punya semua lengkap, punya badan organ tubuh lengkap, tapi nggak punya mata. Saudaraku, itu kita juga akan mengalami kesulitan, saudaraku. Kita jalan masih nembak-nembak, saudaraku. Jalan masih, saudara, kita masih pakai angan-angan, perkiraan-perkiraan. Tapi kalau kita punya mata, kita mata melihat, itu kita lihat segalanya dengan jelas. Amin ya. Jadi semua ini berfungsi. Amin. Lalu kita lihat Bapak Ibu sekalian, apakah hasilnya dari 3 kebenaran ini orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam satu roh, yaitu Roh Kudus yang melayani. Kita lihat yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, amin. Bilang amin. Dia telah dibaptis. Dan kemudian dia minum dalam satu roh. Siapa roh itu? Yaitu Roh Kudus. Haleluya. Kita lihat ayatnya 1 Korintus 12 ayat 13. Ya, 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Amin. Apapun latar belakangmu, dari suku manapun, dari berbagai macam etis manapun, latar belakang pendidikan, adat, budaya, tradisi, semua dibaptis dalam satu roh dan kemudian semua diberi minum dari satu roh. Jadi waktu itu Bapak Ibu, ketika engkau haus, engkau akan mencari air untuk engkau minum. Ketika engkau minum, baru engkau bisa merasakan suatu dahaga itu akan hilang. Engkau merasa disegarkan, ya. Haleluya. Oke, ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengakui. Mengakuinya bagaimana? Bahwa satu tubuh mempunyai banyak anggota, ya, itu dia. Ini keunikannya di sini. Kita lihat ya, 1 Korintus pasal 12 ayat 14. Iya, 1 Korintus 12 ayat 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Amin. Amin. Haleluya. Dan anggota-anggota yang banyak ini, saudaraku, semuanya berfungsi. Bilang berfungsi. Berapa banyak saudara mau berfungsi bagi Tuhan malam ini? Angkat tangan kita berkata, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi apa? Berkat. Amin. Haleluya. Jadi semua kita, Bapak Ibu sekalian, Tuhan sudah berikan kita talenta, karunia, kita pakai untuk melayani Tuhan. Ya, punya satu roh yang melayani, yaitu Roh Kudus. Yang ketiga, yang terakhir, dan nanti Cifung akan berdoa buat kita semua. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, apa yang terjadi? Dia dan semua anggota yang berbeda itu dalam satu tubuh. Bilang satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Haleluya. Ya, silakan Bu Rosalin. Ya, 1 Korintus 12 ayat 15. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Amin. Jawabannya tidak. Kaki tetap termasuk tubuh. Jadi kita semua orang percaya, suaku ya, yang taat pada firman Tuhan, dan semua orang percaya anggota yang berbeda-beda, namun kita dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus malam hari ini, dan latar belakang yang berbeda, dan malam ini kita sudah ada dalam satu wadah yang bernama Gereja CLCC, dan kita ketemu lewat online, dan nanti besok kita ketemu secara offline ya, dalam ibadah tatap muka dan berdoa. Sebagaimana Paulus bilang ya, dia menumpangkan tangan atas Timotius, dan itu Paulus sedang mentransfer roh, mentransfer kuasa, mentransfer akan urapan Tuhan kepada Timotius, sehingga Timotius bisa melayani dengan maksimal yang luar biasa. Ya, kemarin malam saya sampaikan, karunia-karunia roh itu kita perlu kejar, saudaraku. Waktu engkau kejar, maka engkau akan mendapatkan apa yang engkau kejar itu. Ya, tapi kalau engkau tidak kejar, maka itu akan begitu, dia pergi begitu aja dan saudara tidak mendapat apa-apa. Ya, saya percaya Bapak Ibu sekalian,
sekalian, besok saudara siapkan hatimu untuk engkau mengejar dan biarlah engkau mendapatkan karena Roh Kudus ingin memenuhi engkau ya dengan kuasa dan pengurapannya. Haleluya. Tuhan berkati kita semua dan Cifung akan berdoa buat kita semua di malam hari ini. Ya, terima kasih Pak John. Malam. Yes, malam Cifung. Iman. Bapak kami, mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka hati. Terima kasih Bapak atas firman yang begitu indah, firman yang begitu mulia, yang dahsyat yang kami dengarkan hari ini. Terima kasih untuk Pak Pendeta John yang kau urapi. Demikian dahsyat Tuhan sehingga kami mengerti. Hari ini kami dibukakan, ketika kita satu tubuh di Katedral JJ ini. Saling mengasihi, saling bergandeng tangan, selalu punya misi-misi tentang kerajaan surga, di mana talenta-talenta semuanya, ada talenta doa, talenta karena penubuhan, talenta untuk mengasihi mereka yang belum mengenal Engkau. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Raja mulia, Allah tenang kekal, terpujilah namamu selama-lamanya Tuhan. Mari bawa kami selalu dekat kepadamu dan kami mari dibukakan oleh Pak Pendeta John, urapi Pak Pendeta kembali Tuhan, yang mana terlalu sering kali kami lupa kepadamu, tapi hari ini kami dibukakan, kami diberikan kuasa tentang kerajaan surga, untuk Tuhan kami bergandeng tangan berdoa untuk jiwa-jiwa yang mana yang belum mengenal Engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biar Kau bawa gereja JJ menjadi Tuhan, bawa kami untuk menjadi kemuliaan bagi namamu, kemuliaan bagi kerajaan surga, di mana Engkau hadir, di situ ada kemerdekaan di dalam nama Yesus. Kami percaya di dalam nama Yesus kuasa, terutama untuk besok Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa yang hadir di dalam nama Yesus, sehingga kami bersama-sama saling mengasihi mereka, saling mendoa, bergandeng tangan. Kami semua adalah tubuh Kristus, di mana Roh Kudus yang mengerjakan. Tuhan, terima kasih Pendeta John, di mana Kau bukakan kami yang tidak mengerti menjadi mengerti, kami tidak tahu menjadi tahu. Di dalam nama Yesus, pakai Pendeta John kembali Bapak, terus urapi dia, berikan perlindungan-Mu, Tuhan, berikan Tuhan kasih-Mu, karena dia di garis depan Bapak. Urapi dia dari kerajaan itu, Roh Kudus yang memenuhi Pak Pendeta John dari ujung kaki sampai ujung rambut, semua keluarganya, juga istrinya dan anak-anaknya. Mari Tuhan, Bapak Pendeta terus Tuhan melayani Engkau, sehingga kami dibukakan lagi sebagai penerus-penerus, tidak hanya hamba Tuhan yang selalu terus bekerja, tetapi kami juga ikut bekerja di dalam nama itu. Kami dibukakan lagi, sehingga kami punya kerinduan untuk membesarkan namamu, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kepada kami terus menerus. Jangan sampai berhenti Roh Kudus, tetapi bikin kami mengerti akan kehendak-Mu. Bukan kami egois untuk diri kami sendiri, tetapi saudara-saudara kami yang lain, teman-teman kami yang lain, yang membutuhkan kasih-Mu. Hari ini Tuhan Kau sudah bukakan. Mari Tuhan, jamaah kami semua di gereja CLDJ menjadi satu bergandeng tangan untuk saling mengisi, mengasihi mereka semuanya Bapak. Jangan sampai satu pun Kau tinggalkan, tetapi kami semua keluarga yang Kau pilih dan Kau panggil untuk menjadi berkat keluarga kami, anak kami, suami kami, orang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oh Tuhan Yesus, Kau bawa kami selalu menuju kemuliaan yang akan terjadi, di mana di firman diberitakan, itu ada kemerdekaan. Roh Kudus yang menyelesaikan, yang beban-beban kami sudah dilepaskan lagi. Tuhan, waktu firman disampaikan, terjadi seperti itu. Kami tutup satu hati, dan membawa jiwa-jiwa yang untuk saling bertanggung. Terima kasih Bapak, kami percaya Kau ada di sini Tuhan. Apabila kita berkumpul dalam nama-Mu Kau hadir. Kami lebih daripada dua Bapak. Firman keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Amin. Yesus yang menyelesaikan. Yesus yang menyelesaikan. Kami itu manusia tidak bisa Bapak, tapi Roh-Mu tidak akan berhenti. Amin. Terima kasih. Tapi Tuhan Yesus, jamah kami terus, bakar misi-Mu tentang kerajaan surga hadir di bumi ini, supaya kami untuk kemuliaan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak, lindungi semua keluarganya, dan juga kami di Tuhan, supaya saling mengasihi bergandeng tangan. Tuhan, kami akan membawa jiwa yang belum semakin hari jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Di dalam nama kami percaya
Kuasa-Mu mengalir, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang pemenang, Bapa yang segala kemuliaannya bagimu Bapa. Mari Tuhan Roh Kudus sama kami, semua kami rindu sama Engkau, semua yang di sini Ya ini. Yesus. Seperti itu Tuhan, Engkau sudah paksa kami bangkit. Tuhan, Yes. bangkitkan Engkau sudah bangkit. Maka itu kita lupa. Ya Tuhan, Yesaya mengatakan bangkitlah, jadi Yes. taat. Amin. Jadi itu tidak akan berubah diri itu Tuhan. Wah, dan hari ini menghadap lebih dalam lagi, lebih Amin. dalam seperti hati Bapa. Terima kasih Bapak sekali. Dalam kemuliaan hormatku kembalikan di dalam satu nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang agung dan mulia. Kami sudah mengucap haleluya, haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Untuk doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Cifung atau Ibu Nanik ya. Istri Pak Daska dari kota Surabaya. Tuhan berkati Cifung dan Pak Daska ya yang di sebelahnya. Kata John. Oke, praise the Lord. Ya, Bu Yeti coba saksikan dulu kemarin temannya Bu Yesti, Ibu Maibel ya, kemarin baru pertama kali hadir dan Roh Kudus jamah dia, karena hari ini tadi dia kasih tahu, dia ada ketemu dengan ada rekan karena ada sesuatu yang memang dia rindukan ya, sebagai hasil doa yang dinaikkan tadi malam dan tadi pagi juga siang, dia ikut ya, cuma karena ada pertemuan sehingga mungkin Bu Yeti bisa mewakili dia ya. Apa yang Bu Yeti tadi malam juga minta untuk telepon, jadi kami berbincang-bincang dan doakan dia. Ya, silakan Bu Yeti, temannya Ibu Maibel ya. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih. Shalom. Saya akan mewakili untuk teman saya yang kemarin sudah hadir dan mau ikut yang tadinya saya ajak antipati nggak mau karena antipati karena sama temennya yang sudah kecewa pokoknya nggak mau. Udah kumpul-kumpul doa percuma, aku dibohongin, udah pokoknya nggak mau. Tapi setelah kemarin itu telepon terus karena Mbak Maibel ini tahu jadwal saya Zoom setiap jam 1, jam 7, jam 4 pagi, maka setelah itu ini jam 7 kurang 1/4, berarti mau Zoom ya? Iya. Mau ikut Zoom? Ayo silahkan. Saya bilang gitu. Kalau nggak mau ya sudah, tetap nggak mau ya sudah. Akhirnya oke, saya mau ikut Zoom. Saya minta linknya. Ya, oke, langsung saya telepon Pak John. Pak John, ini ada temen yang mau masuk ikut Zoom. Saya istilahnya kulon nuwun dulu sama yang punya rumah. Pak John, oke, tidak apa-apa. Nah, setelah itu masuk Zoom, itu yang dirasakan begitu Pak John menyampaikan kamu ini bahwa Mbak Maibel itu langsung nangis. Kenapa? Kok cocok dengan saya saat ini? Kepahitan saya, kesulitan saya yang kok sampai tahu. Padahal saya sedikit aja nggak menyampaikan ke Pak John. Ini saya benar ngomong gini karena memang saya tidak menyampaikan. Karena buat apa? Saya paling nggak suka istilahnya ngerumpi ini. Makanya saya kalau guyonan itu guyonan yang nyerempet gitu biar happy. Kalau nyerempet bahaya, ngomongin orang itu saya nggak mau banget. Maka kemarin itu Mbak Maibel
benar-benar kaget. Kok bisa nama saya Pak John tahu dari detailnya. Saya bilang itu karena Roh Kudus yang menggiringnya. Karena itu setelah itu doa siang, doa pagi, habis doa pagi, habis doa ibadat Zoom itu pagi langsung telepon. Wah, saya benar-benar bersyukur ketemu Ibu Yeti, katanya gitu. Ternyata Ibu Yeti tidak seperti yang saya bayangkan. Saya kalau punya klien itu nomor telepon itu kalau orang nanti disembunyikan. Kalau saya, Anda mau tak kasih, tapi saya telepon orangnya dulu, Kak, klien saya. Oke, nggak apa-apa. Itu saya terbuka karena saya bebas. Silahkan. Disitulah Mbak Maibel setelah itu bersyukur banget bisa ketemu Pak John. Dan di siang hari itu karena pagi itu bos seseorang yang mau mendanai proyek-proyek ini itu dihubungi mulai susah lagi. Selamat pagi, nggak telepon. Pagi, siang. Setelah itu waktu saya berdoa, ini Mbak Maibel bilang, setelah Pak John berdoa, Bu Yeti berdoa, itu ada bunyi HP, WA, langsung oke, nanti kita bisa ketemuan. Makanya malam ini Mbak Maibel itu meeting bersama bos pendana. Bos pendana itu ya ini berkat doa-doa Bapak John, karena selama ini song aja Mbak Maibel song benar. Ini merasakan benar-benar, wah kalau telepon saya sambil nangis, ini benar-benar kok bisa nyata, kok bisa kayak gini. Itulah makanya harus berdoa. Orang tidak boleh hanya mengejar uang, mengejar kerjaan, tapi kalau tidak disertai doa. Begitu juga orang kalau doa terus tidak bekerja, tidak akan mendapatkan hasil gitu. Makanya harus balance, imbang. Ya berdoa, ya kerja supaya satu, mencapai kesatuan di titik yang di tengah yang diinginkan. Itulah Mbak Maibel benar-benar merasakan teduh, merasakan yang tadinya seperti di ruangan dia sendirian, kedinginan, tidak ada siapa-siapa yang menyapa, bahkan kayak keluarganya aja sudah ini. Makanya saya nggak mau kayak gitu. Akhirnya Mbak Maibel ini bersyukur. Saya bersyukur ketemu Bu Yeti dan diajak berdoa. Maka kita itu kalau ada orang lebih baik kita rangkul, ya. Itulah Pak John kesaksian bahwa siang tadi mendapatkan klik dari pendana tersebut, karena pendana ini juga bukan dana yang kecil, besar banget gitu. Jadi itulah saat ini Mbak Maibel nggak ikut, tapi sudah pesan saya ada meeting malam hari ini. Begitu. Terima kasih Pak John. Praise the Lord, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Tidak ada doa yang sia-sia. Alkitab berkata doa orang benar bila dengan yakin ya, didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan berkati kita semua, tetap semangat Bapak Ibu untuk terus lebih dekat dan melekat dengan Tuhan. Oke, kembali kepada host kita Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Siap, terima kasih
Bapak Pendeta John Sarbunan yang sudah memberi waktu pada saya, dan Bapak Ibu semua yang terkasih. Di sini kita satu keluarga, satu saudara, satu iman, dan kita ucap syukur terima kasih di hari ini kita mendapatkan kesehatan yang tak terhingga sehingga kita bisa jumpa di Zoom ini, dan bahkan besok bisa jumpa darat bersama Bapak Ibu yang terkasih. Dan sekarang ini untuk doa prophetik akan dinaikkan oleh Ibu Anastasia Esti. Dipersilakan Ibu Esti dari Sidoarjo. Dipersilakan. Shalom, selamat malam Shalom. semuanya, Bapak Ibu semuanya. Sehat semua, puji Tuhan. Amin. Sekarang kita mau naikkan doa prophetik. Sama-sama menaikkan doa prophetik yang kita aminkan dengan air isi. Yes. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang Yes. takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, Yes. terorisme, Yes. dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam Yes. pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dari Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Esti. Amin. Terima kasih Bapak Pastor John Praise dan Ibu God. Yeti. Terima kasih Ibu Esti, Anastasia Esti yang sudah menaikkan doa profetik. Sama-sama Bu Dan Yeti. sekarang pengumuman disampaikan oleh Ibu Lili dari Sidoarjo. Dipersilakan Ibu Lili. Ya, mic bisa dibuka Bu Lili. Oke. Silakan. Malam Pak Jo. Shalom, Malam Bu Lili. semuanya. Ya, selamat malam. Halo. Malam Bu Lili. Ya, Nah, kita akan mendengarkan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus.
saatnya telah tiba bagi kita. Mari kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar, percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC. Nomor rekening 0331 268401 atau Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Yohanis. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah setiap hari sama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Hari pukul 1. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10. Masuk melalui Zoom link live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada besok hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024, pukul 10 pagi, bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, Blok MC 68, Pondok Sandra Indah, Waru, Sidoarjo, Surabaya Selatan. Hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, pukul 10 pagi, kita akan sama-sama datang ke rumah Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikoalu di Jalan Simpang Darmo Permai Utara 9 nomor 4, Darmo Villa, Kavling 644, depan Papaya Supermarket Surabaya Barat. Kita akan sama-sama bersekutu di sana dan merayakan anniversary dari Bapak Bruri dan Ibu Rosalin. Amen. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiowati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Juli 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 18 Juli 2024, Ibu Lydia Eka Sidoarjo. Tanggal 24 Juli 2024, Saudara Alexander Bramito Sinaryakto, putra dari Ibu Yeti Sulistiorini Kediri. Tanggal 29 Juli 2024, HUT pernikahan Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikoalo, Jerman. Tanggal 30 Juli 2024, Ibu Fang Fang Lai, Surabaya. Siapa lagi menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Lili Handayani dari Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Lili dan Pak suaminya ya, Pak Anggono. Oke, dan putrinya. Siapa namanya? Oke. Virginia. Virginia, Tuhan berkati keluarga Pak Anggono. Haleluya. Oke, kembali pada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini. Saya mau saksi ya, silakan. Ya, Bu Siang Liang. Tuhan, Cik Fang Fang Lai sudah mau ikut. Itu dengan tak jemu-jemunya loh Pak, saya ini ngomong sama dia, saya doakan dia. Saya kini waktu terakhir Jumat yang berapa minggu yang lalu itu saya ajak, ayo cepet ikut toh, saya bilang gini, kamu nanti akan mengalami, kamu tidak usah minta doa nanti
pendeta sendiri yang tahu apa pergumulanmu. Saya bilang gitu sama dia. Akhirnya puji Tuhan saya lihat dia sudah ikut. Puji Tuhan tinggal satunya Pak. Ini saya masih ngomong sama satunya ini saya ajak terus supaya dia mau bergabung di Zoom ini. Ya karena saya juga ya nggak bisa ke rumahnya karena saya juga kan ya jauh, saya ada cucu, jadi saya cuma hanya berdoa aja. Saya bisa bergumulan, saya berdoa untuk bisa membawa jiwa-jiwa orang yang mundur, orang yang yang masuk gerejanya agak itu. Jadi saya sering membawa itu orang-orang, saya ajak, saya itu dia mau ikut Zoom. Saya berterima kasih karena saya tidak bisa memberi apa-apa kepada mereka. Saya mengucap syukur pada Tuhan bahwa Tuhan bisa menjamah dia untuk mau ikut Zoom. Itulah kesaksian saya. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Bu Sian Liang. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Luar biasa Tuhan pakai Sian Liang untuk memenangkan jiwa-jiwa. Oke. Memberkati Ibu Fang Fang Lai sekarang rajin sekali. Pagi ikut, siang juga ikut ya. Pagi jam 4 dan juga malam. Luar biasa. Dan saya percaya jerih payah tidak akan pernah sia-sia ya. Tidak ada keberhasilan kemenangan tanpa ada pengorbanan. Saya percaya pengorbanan saudara dan saya tidak akan pernah sia-sia. Amin. Oke, mungkin ada lagi yang mau bersaksi? Ya, gimana Pak Fransaki? Ya. Pak Maska? Karena Roh Kudusnya sudah hinggap sama Bu Fang Fang. Oke, pasti ya. Ya, Cifung bilang apa tadi? Sorry. Iya, kok Anto itu mau bersaksi, kalau bersaksi mau katanya itu kan bisa sembuh. Oh iya, Ko Anto, ya puji Tuhan. Saya dan Ko Anto ini, kita dua ini orang-orang berhutang nyawa pada Tuhan. Secara medis memang kita ini sudah mati ya, kita ini nyawa kedua. Tapi Tuhan kasih masih hidup hari ini anugerah Tuhan. Ko Anto apa mau saksi? Ayo Pak Sianto, Ya. saksi. Mari. Untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nggak bisa. Amin. Oke, enggak apa-apa. Kita Kemuliaan tunggu Tuhan, waktunya. bisa, harus bisa. Ya. Ya apa ya? Kak Isa ya. Panto, aku disembuhkan Tuhan itu loh, Panto. Bisa. Bilang kalau Tuhan. Tuhan sudah sembuhkan, kita aja nggak bisa. Untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan malu-malu, menyatakan Tuhan Yesus yang malu. Ya. Lain kali coba. Oke, enggak apa-apa, lain Untuk kali kemuliaan next. nama Kita Tuhan. tunggu. Ayo, Ya, Pak. untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Enggak apa-apa, Ko Anto. Ya, apa mungkin Bu Fang Fang Lai mau saksi apa yang Ibu rasakan pertama kali Ibu ikut ya ibadah di CLCC setelah informasi dari temannya ya, Ibu Sian Liang. Di Tuhan. Terima kasih Ci Siantian, terima kasih semuanya Ya. atas doanya. Amin. Oke, pasti belum merasakan kasih anugerah Tuhan ya. Ada yang mau disampaikan, Bu Fang Fang? Kita doakan tanggal 30 beliau Tuhan kasih ya genap usia bertambah setahun ya. Doakan supaya semua dalam perlindungan Tuhan aman. Oke. Haleluya. Oke, baik sebelum kita tutup, ada yang mau bersaksi? Mungkin Cifung, bagaimana keadaan Padaska di sana setelah pulang retreat? Puji Tuhan. Ini kemarin kan Pak Daska itu senang Pak John. Ya. Terima kasih sama Pak John. Dia merasa Pak John itu katanya kok merakyat. Ya kaget katanya. Hari itu Mas pulang dia bilang itu kok Pak John itu dipakai Tuhan ya. Mau sama kita katanya. Saya bilang ya itu semuanya yang di situ itu kok persaudaraannya kuat sekali di retreat itu ya, saling mengasihi. Dia nggak pernah seperti ini Pak Pendeta John. Nggak pernah kan dia ke lainnya dengan saja. Nah, jadi nggak ada yang mau nyapa gitu. Loh, di gereja CLCC ini kok saya bilang gini Pak, itu dari Pak Pendetanya
Jadi kalau pendetanya sudah dipakai Tuhan seperti itu, makanya jemaatnya seperti itu semua, transfer spiritnya. Oh gitu ya. Ya puji Tuhan, dia merasa senang ya, dia gembira, dia pulang itu sukacita ya, ada urapan waktu Pak Pendeta John doakan, itu sudah terbuka. Ya, rumah tangga kita dipulihkan. Saya percaya luar biasa ya Pak Pendeta John dipakai Tuhan. Jadi kita ngalami sendiri bagaimana saya itu sendiri, padahal Pak Pendeta John tidak kenal suami saya. Baru pertama itu. Waktu itu di game juga gitu ya. Dia cerita mengenai Yong Gyogi, mau berbicara sama dia, Pak Lukas dan semuanya. Dia merasa Nini juga ya. Ini terus itu yang tinggi itu Nini dan sebagainya. Pokoknya semua itu dia lihat di dalamnya sana. Orang seperti apa kita ini. Ini perlu penting ini. Ya, jadi kalau kita itu menjadi berkat buat orang lain bisa lihat keadaan kita. Betul ya, dikatakan Pak Pendeta John ya. Kita ini harus jadi berkat, kita harus bangkit supaya orang lain lihat bahwa kita ini tidak sekedar persekutuan yang biasa, tetapi kita ini melakukan perintah Tuhan ya, mengasihi mereka. Mereka bisa melihat dari tingkah laku kita yang menjadi berkat ya, jadi berkat buat orang lain yang tadi yang disampaikan firman-Nya ya. Satu tubuh, sekalipun berbeda-beda, tetapi satu tubuh. Mari kita merangkul mereka yang lemah, ya, yang lemah imannya, yang belum mengenal Tuhan, sehingga kita bangkitkan bersatu. Itu Tuhan suka ya. Kayak kemarin itu saya juga, tapi sekarang ingat ya, Pak Pendeta John di Yesaya 60 ya, bangkit pada menjadi terang. Itu tidak bisa lupa dari saya. Terus saja. Berarti kita ini sudah diwahyukan ya untuk waktu Pak Pendeta John buka retreat itu. Tuhan punya rencana. Hari itu ya bisa ketemu suami saya, Pak Pendeta John ya. Suami saya bisa merasakan ya kasih Bapa. Ya, jiwa yang mayit itu bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atom sampai ketiga. 60 ya, Yesaya 61 sampai ketiga itu luar biasa. Di api unggun dan sebagainya itu tidak pernah terlupakan. Itu harus diingat terus. Bagaimana Tuhan memakai Pak Pendeta John ya, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan waktu itu, kita disergarkan tidak ingin pulang. Begitu dahsyatnya Tuhan ya. Nah, kita doakan hamba Tuhan Pak Pendeta John supaya lebih Tuhan memakai dia untuk kemuliaannya. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan berkati. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan yang luar biasa, Pak Daska dapat teman baru ya, yaitu Bapak Bruri Tikoalu dari Jerman. Jadi luar biasa ya. Jadi dapat teman baru ya. Senang sekali Pak Daska, sehingga suatu hari kalau Tuhan izinkan Pak Daska ke Jerman, ada teman di sana. Oke, baik. Mungkin Ibu Nini Herawati. Shalom Bu Nini Herawati. Oke, Bu Nini Herawati, apakah ada di sana? Ya, saya percaya semua kita tentunya rasanya kurang ya untuk acara retreat itu, maksudnya satu hari rasanya waktu kurang, tapi tidak apa-apa, semuanya diberkati Tuhan ya, dilawat Tuhan, dan kita doakan kalau Tuhan izinkan untuk tahun depan nanti orang tua kita datang lagi dari Jerman ke Indonesia. Mereka 6 bulan sekali datang ke Indonesia ya. Tuhan izinkan Pak Bruli Brosalin akan datang ya. Untuk bisa bersama kita, senang sekali. Oke. Ya, oke. Bu Lili yang tadi menyampaikan pengumuman. Ibu Lili mau sampaikan sesuatu, Bu Lili. Di acara retreat yang Ibu dapatkan kemarin. Kemarin saya merasakan ini di lawat Tuhan. Saya merasa lebih tenang, lebih apa ya, maksudnya bebannya itu kayak diangkat. Jadi merasa lebih tenang, lebih apa ya, maksudnya damai, lebih damai, lebih tenang. Nah, sebelumnya kan kayak kemuncung gitu ya. Merasa tidak tenang, merasakan karena banyak pikiran, tapi waktu retreat bisa lepas gitu, bisa lebih merasakan lebih jamahan Tuhan gitu. Amin ya, puji Tuhan. Jadi apa yang Bu Lili sampaikan, saya percaya semua yang ikut retreat juga merasakan hal yang sama ya. Luar biasa. Oke, praise the Lord.
Terima kasih teman-teman, tetap semangat ya. Oke, yang belum ikut retreat berdoa untuk nanti next, untuk waktu yang akan datang, saudara bisa ikut ya, karena dalam acara itu sangat benar-benar momennya sangat indah sekali ya. Semua dilawat Tuhan, semua mengalami hadirat Tuhan ya. Oke, praise the Lord. Ya, Bu Esti, itu hari ketika pengurapan terjadi sampai Bu Esti dalam keadaan kemarin itu, Bu Esti rasakan apa, Bu Esti? Ya, puji Tuhan. Memang kan berat. Masalah saya tuh berat banget. Ya, plong aja maksudnya, dalam arti benar-benar saya bisa ini, Tuhan jamah saya sehingga saya bisa total melepaskan beban saya, dan saya di dalam retret itu doa saya dari awal sampai akhir itu, Tuhan urapi saya, Tuhan urapi saya, kabulkan doa saya satu ini, kabulkan doa saya satu. Puji Tuhan, saya pulang benar-benar doa saya pagi siang langsung Tuhan nyatakan, nyatakan bahwa saya kan jujur saja saya minta tanda tangan itu sulit banget gitu. Terus tapi saya percaya di retret itu saya banyak bergumul, bisa nggak saya datang, bisa nggak saya datang, bikin masalah nggak. Tapi puji Tuhan, perjalanan retret sampai selesai aman-aman, dan saya di situ juga Tuhan hadir. Saya merasakan kok kayak jubah gitu aja, pokok kayak datang jubah putih gitu aja. Akhirnya saya kayak nggak bisa ngomong ya, mungkin katanya saya teriak ya, mungkin itu saya melepaskan beban-beban saya yang begitu berat ya. Puji Tuhan, di situ saya saya lepas sehingga saya merasa Tuhan urapi saya. Memang saya agak punggung berat itu sampai besoknya masih berat saya itu, tapi ya puji Tuhan mungkin itu jamahan dari Tuhan, dan saya benar-benar di dalam gereja CLCC ini iman saya didewasakan. Saya benar-benar di gereja CLCC ini saya mendapat banyak ilmu, banyak benar-benar saya merasa disayang, saya dirangkul, tidak seperti tempat lain ya, karena memang saya begitu banyak masalah yang kami hadapi. Sebenarnya bukan dari saya sih masalah itu, tetapi saya pindah gereja sehingga saya tidak mempunyai tempat maksudnya nyaman untuk saya. Tetapi saya merasakan di dalam gereja CLCC ini, meskipun kita ketemunya hanya 1 bulan 2 kali mungkin, tapi saya merasakan kehangatan dari keluarga besar CLCC, sampai saya berdoa, Tuhan, mudah-mudahan gereja CLCC ini cepat ada di Surabaya sehingga kami bisa berjemaat, bisa ketemu terus sama ibu bapak orang-orang yang mencintai saya begitu. Terima kasih atas motivasinya, dan apapun yang terjadi saya disuruh keluar, saya harus keluar dari CLCC, tidak, saya bilang. Kamu harus keluar dari grup, tidak, saya bilang begitu. Kalau kamu jauh dari saya bilang. Saya mohon bantuan doanya. Memang sudah selesai, banyak permasalahan sudah selesai. Cuman saya harus lebih kuat lagi, mohon dukungan doa, sehingga saya tetap di bawah naungan gereja CLCC, dan saya tidak akan keluar dari gereja CLCC apapun yang terjadi. Saya tidak akan takut manusia, karena saya ada Tuhan, ada Immanuel yang menjaga saya gitu. Amin. Jadi terima kasih atas motivasinya ibu-ibu semua yang mencintai saya, menyayangi saya. Kita bisa rukun sehingga di retret, saya memang retret sering ikut saya. Tetapi saya tidak merasakan seperti yang kemarin. Benar-benar kayak orang tua saya, opa, oma, saya sayang sekali, makanya opa, oma bilang mau ke Jerman, sedih saya. Aduh, gak ketemu oma lagi gitu. Jadi ya, semoga sehat semua, kita kumpul terus, oma, opa juga pergi kembali dalam keadaan sehat, supaya kita bisa ketemu. Amin. Itu kesucian saya. Terima kasih. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Oke, Tuhan memberkati kesaksian yang banyak. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Ya, oke, Bu Ong mau sampaikan sesuatu, dan Bu Ong ini luar biasa ya. Beliau selalu aktif mendoakan kita semua dalam pertemuan-pertemuan pada doa, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nama-nama yang sudah ada di depan layar monitor itu disebutin semuanya. Ya, luar biasa. Sudah selesai, doakan lagi yang di monitor ini. Oh, puji Tuhan. Jadi saya yakin tidak ada doa yang sia-sia. Amin ya Bapak Ibu. Ya, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini, sebelum kita akan berpisah malam ini. Oke.
Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Semangat Ibu Esti yang sudah mengeluarkan unek-uneknya semuanya, bro. Sudah ya. Ya, dan kita tinggal menuai hasilnya. Begitu. Amin, amin. Memang retreat kemarin itu benar-benar dekat keluarga, menjadi keluarga yang dekat sekali. Ya, saya juga merasakan. Sebelumnya kita kan hanya jumpa begini aja, jumpa darat juga sedikit. Tapi setelah ikut retreat, kita benar-benar merasakan kekeluargaan yang terindah. Ya. Apalagi Bu Rosalin bisa ketawa minta loh sama saya. Iya, iya. Jadi Bu Rosalin hebat sekali. Aku senang. Makanya itu. Nah, disitulah kita keluarga itu penting banget. Dan maaf tadi saya itu terpental-pental berapa kali di Zoom ini. Saya bilang sama Bu Esti, apakah mati ya? Enggak. Berarti punya saya sendiri. Ternyata itu kesalahan saya. Saya telah Tuhan tidak menghendaki saya berselingkuh dengan kalau ikut Zoom aja. Jadi saya berselingkuh membalas WA. Akhirnya udah dimatikan aja, mati itu berkali-kali. Bener. Jadi Zoom-nya saya tidak bisa ikut Zoom, loh kok mati. Saya bilang sama Bu Esti, kok mati lagi? Apa Zoom-nya mati? Enggak. Saya 2 kali, kalau enggak 3 kali. 2 kali tadi. Maka itu akhirnya saya restart. Saya beneri, Bu Esti bilang, nanti di restart hilang semuanya. Udah, tapi saya berdoa. Ternyata memang kalau kita lagi Zoom, Bapak Ibu semua yang terkasih, tidak boleh selingkuh. Tidak boleh main, tidak boleh membalas WA. Itu yang terjadi pada diri saya sendiri. Ini untuk saya sendiri, saya tidak mau untuk yang lain. Jadi diri saya, ya Tuhan nggak boleh. Kalau kamu memang niatnya Zoom aja, tidak boleh membalas WA. Begitu ya. Oke, terima kasih. Sekarang saya kembalikan lagi kepada Bapak Pendeta Pastor John Sarbunan Etna. Dipersilakan Bapak Pendeta. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa yang sudah memotivasi kita untuk lebih mencintai Tuhan, lebih fokus ya kepada Tuhan dengan segenap hati. Baiklah Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita malam ini dan mari saudara pada saat nanti nama-nama saudara disebutkan satu persatu, Bapak Ibu sekalian, engkau imani bahwa engkau sedang terkoneksi dengan sumber kuasa, sumber mujizat, sumber kesembuhan, sumber pertolongan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin ya. Oke, mari kita akan satu dalam doa Bapak Ibu sekalian dan pastikan malam ini bahwa ada tangan yang tak terlihat oleh kasat mata manusia yaitu tangan Tuhan sendiri sedang menjamah engkau di malam hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh Jesus Christ. Mari dalam nama Yesus Tuhan mari lihat hati yang percaya, setiap tangan yang terangkat dan berserah kepada Tuhan. Mujizatmu terjadi yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, ini saatnya, ini waktunya engkau terima mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, bersiaplah, kuasa Tuhan sedang mengalir atas hidup saudara. Siapkan beberapa detik ini langsung kuasa Tuhan akan menjamah saudara. Malam ini juga adalah malam saudara dan Tuhan untuk mengalami hadirat Roh Kudus mengalir atas hidupmu dalam nama Yesus. Siapa yang sakit malam ini? Letakkan tangan kiri di bagian tubuh yang sakit dan arahkan tangan kananmu dengan iman di depan layar monitor. Seperti wanita yang sakit perdarahan yang berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dalam nama Yesus,
terimalah aliran kuasa Tuhan, aliran mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Aliran kuasa Tuhan menyembuhkan Pak Lukas Krisnanto malam ini. Aliran kuasa Tuhan menyembuhkan Ibu Fang Lai malam ini. Aliran kuasa Tuhan menyembuhkan Ibu Rosalin malam ini. Aliran kuasa Tuhan menyembuhkan Ibu Esti malam ini. Aliran kuasa Tuhan menyembuhkan Pak Frans Angki malam ini. Aliran kuasa Tuhan menyembuhkan Pak Lubi Salomuan malam ini. Aliran kuasa Tuhan menyembuhkan Pak Daska dan Ibu Kifung malam ini. Aliran kuasa Tuhan menyembuhkan Ko Anto malam ini. Aliran kuasa Tuhan menyembuhkan Ibu Lili Adayani bersama Pak Anggoda dan putrinya Virginia. Dalam nama Yesus, aliran kuasa Tuhan menyembuhkan Ibu Siang Liang malam ini. Aliran kuasa Tuhan menyembuhkan Ibu Andriana malam ini. Aliran kuasa Tuhan menyembuhkan Ibu Sinta malam ini. Aliran kuasa Tuhan menyembuhkan Ibu Ongkyoki malam ini. Aliran kuasa Tuhan menyembuhkan Ibu Yeti Sulistyorini malam ini. Aliran kuasa Tuhan menyembuhkan Ibu Nini Rawati malam ini bersama keluarga besar Poswandi di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Bali, di mana saja, termasuk anak Samuel. Dalam nama Yesus, aliran kuasa Tuhan menyembuhkan Ibu Marta malam ini di Kediri. Aliran kuasa Tuhan menyembuhkan Hirala Bayadama Cimelan malam ini. Aliran kuasa Tuhan menyembuhkan Pak Handi dan Bu Angel malam ini. Dalam nama Yesus, aliran kuasa Tuhan mengalir malam ini. Bukan cuma menyembuhkan tubuhmu yang fisik, tapi juga keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, keluargamu disembuhkan Tuhan malam ini. Kebahagiaanmu disembuhkan Tuhan malam ini. Hirala Bayadama Sidalaba, Cifang-fang, jangan takut. Memberikan ke organ tubuh yang baru, yaitu jantung yang baru, sehingga tubuhmu sehat untuk terus engkau iring Tuhan, engkau terus engkau melayani Tuhan sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Imani di tanganmu ada kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, malam ini kuasa Tuhan tercurah dan tercurahkan atas hidupmu. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Tuhan untuk menyelesaikannya. Tuhan sudah mendengar doamu, Tuhan sudah meresponi doamu, Tuhan sudah menjawab doamu, dan Tuhan sudah beri engkau kekuatan dan kemenangan malam ini. Terimalah berkat ini, berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan juga untuk Nina dan putranya Sas dalam nama Yesus. Berkati mereka semua malam ini. Terima kasih, berkati kebaktian besok pagi subuh jam 4, dan berkati kebaktian besok Tuhan jam 10 untuk pertemuan ibadat tatap muka. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Juga berkati kebaktian besok malam, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Terimalah ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya, mengasihi Tuhan, terima pertolongan, terima kemenangan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Aliran ke semua mengalir atas Ko Anto ya. Oke, Tuhan berkati. Amin. Mujizat bersenjata. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, sama-sama Bu Andriana. Terima kasih Pak Sekal. Sama-sama Pak Lubis. Semangat ya. Sinyang. Oke, terima kasih. Halo Ko Anggono, Tuhan berkati ya. Pak Lubis, Tuhan berkati. Salam buat Ibu. Anto, ya. Bu Siang Liang, Bu Yeti, terima kasih. Bu Esti, Tuhan berkati ya. Sampai jumpa besok pagi, jumpa Dara. Oke, amin. Jumpa Dara. Besok Ya, puji Tuhan. Sama-sama, Bu Nini, Tuhan berkati ya. Pak Handi, Bu Angel, shalom. Sama-sama, apa kabar Bu Angel, Pak Handi? Sehat ya? Besok datang sudah. Oke, sampai kita ketemu ya. Ya, Ko Anto, semangat Ko Anto. Siap-siap satu kasih. Ya, dadah. Dadah. God bless you all. Bye-bye. Selamat malam. Salam buat Pak Bruli ya. Terima kasih, sama-sama. Tuhan berkati semua. Berkati semuanya. God bless you all. God bless you all. Bye-bye. Salam buat keluarga semua di rumah. Oke. Bye. Bye.